Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang menggenggam hidup dan mati kita, yang mengatur setiap helaan nafas kita, yang menguji cinta kita dengan ujian-ujian yang tak selalu kita mengerti dan tak selalu kita pahami, tetapi selalu mengandung hikmah yang mendalam. Kita panjatkan syukur atas segala nikmat yang tak terhingga, nikmat iman yang menerangi hati kita, nikmat Islam yang membingkai hidup kita, dan nikmat Idul Adha yang kembali Allah hadirkan hari ini di tengah ujian zaman yang kian mencekam. Hari ini bukan hari yang biasa. Ini adalah hari agung, hari ketika langit bersaksi, bumi bergetar, dan sejarah mengingat bahwa hari ini merupakan hari pengorbanan, hari kejujuran iman, hari kecintaan tertinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurah kepada manusia yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan dalam segala ujian. Kepada beliau kita belajar bagaimana mencintai Allah di atas segala-galanya. Dan bahkan ketika dunia teramat sangat menarik dan sungguh teramat memikat, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari ini mari kita hadirkan hati yang utuh, bukan hanya mengenakan pakaian terbaik, tapi juga menghadirkan jiwa yang terbaik. Bukan hanya menyembelih hewan kurban, tapi juga menyembelih kesombongan, kemalasan, dan ketidakpedulian kita terhadap umat dan generasi ini. Mari kita buka khutbah ini bukan dengan sekedar mendengar, tapi juga dengan merenung. Karena khutbah ini tidak hanya tentang sejarah masa lalu. Khutbah hari ini akan menyampaikan bagaimana tentang kita hari ini di sini. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita masih mencintai, memiliki cinta tertinggi hanya untuk Allah? Apakah kita siap melepaskan apapun yang kita cintai jika Allah yang meminta? Dan apakah kita sudah cukup berkorban untuk menyelamatkan keluarga, masyarakat kita, dan generasi muda kita dari sembelihan zaman yang bahkan lebih tajam daripada pisaunya Nabi Ibrahim? Sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha adalah panggilan untuk jujur. Sejauh mana kita telah beriman, sejauh mana kita telah peduli, dan sejauh mana kita berani mengambil peran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, hari ini bukan sekedar hari raya. Hari ini adalah hari ujian, hari pertanyaan, hari kejujuran, hari ketika Allah seakan bertanya langsung ke dalam dada kita. Apa yang paling kamu cintai, dan apakah kamu siap melepaskannya jika aku yang memintanya? Kita semua mengenal kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi mari kita hadirkan kembali kisah itu bukan sebagai asatirul awwalin, sebagai dongeng belaka, tapi sebagai cermin yang dapat kita melihat bagaimana zaman ini dapat selamat kita lalui. Bayangkan hadirin, seorang ayah, ia telah berdoa selama puluhan tahun untuk memiliki anak. Ia merindukan suara tangis bayi. Ia ingin ada yang meneruskan langkahnya dalam iman. Dan akhirnya lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Anak yang saleh, santun, dan penyejuk mata. Dan ketika Ismail telah tumbuh menjadi pemuda yang kuat, menjadi anak yang selalu membantu ayahnya, Allah memerintahkan, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Sebuah perintah yang mengguncang langit dan bumi dan mendembarkan hati setiap ayah hari ini. Apakah Allah butuh darahnya? Tentu tidak. Apakah Allah ingin dagingnya? Tentu tidak. Allah ingin melihat satu hal saja. Masihkah aku yang paling kau cintai, wahai hamba? Wahai Ibrahim, ataukah cinta kepada anak telah mengambil tahta itu? Dan kita tahu jawabannya. Ibrahim tunduk, Ismail pun tunduk, keduanya pasrah. Dan ketika pisau hampir menyentuh leher, Allah berkata, cukup, kau telah lulus.
wahai Ibrahim, inilah hewan sembelihan sebagai gantinya. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hari ini kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak. Tapi hari ini kita tanpa sadar sedang menyaksikan jutaan anak muda yang disembelih oleh zaman. Mereka tidak disembelih dengan pisau, tapi dengan narkoba, dengan pergaulan bebas, konten rusak, HP tanpa kontrol, game yang membuat lupa akan waktu sholat, gaya hidup yang menjauh dari Allah. Dan baru-baru ini, pisau itu nyaris menembus jantung masyarakat kita. 4 ton sabu dan 4 ton kehancuran. Beberapa hari lalu kita diguncang berita besar. 4 ton narkoba jenis sabu berhasil digagalkan masuk ke negeri ini. Tepatnya di perairan Tanjung Balai Karimun. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah 2 ton racun. Ini adalah 4 ton kehancuran. 4 ton masa depan yang hampir diremukkan. Dan ini yang tertangkap. Bagaimana dengan yang tidak tertangkap? Jangan-jangan yang sudah masuk dan beredar diam-diam telah mencapai ratusan ton. Jangan-jangan gunung esnya lebih besar daripada yang kita lihat di permukaan. Lalu kita bertanya, kenapa anak-anak kita berubah? Kenapa makin sulit dinasehati? Kenapa makin rusak pergaulannya? Kenapa anak kita makin jauh dari Al-Quran? Jawabannya bisa jadi karena kita terlambat bertindak. Kita sudah sibuk mencari dunia, sementara anak-anak kita dikepung oleh gelapnya dunia. Sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari ini saat kita menyembelih hewan kurban, jangan juga lupa menyembelih kepedulian yang tumpul, rasa nyaman yang melenakan, dan diam kita yang membiarkan anak-anak tumbuh tanpa penjagaan. Hari ini kita bukan sekedar memperingati kisah pengorbanan. Kita sedang dipanggil untuk ikut berkorban waktu kita, tenaga kita, rezeki kita untuk menyelamatkan generasi ini. Jamaah, kalau Ibrahim diuji dengan perintah menyembelih anak, maka kita hari ini diuji. Apakah kita rela menyelamatkan anak-anak kita? Apakah kita siap mengorbankan ego kita, kenyamanan kita, agar mereka tidak jadi korban zaman? Apakah kita siap membangun perahu di tengah banjir dosa ini, agar anak-anak kita punya tempat berlindung seperti kundur kampung Al-Quran, kawasan yang ingin menumbuhkan anak muda jadi insan Qurani? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Ibrahim dan Ismail telah lulus ujian karena mereka tidak menunda-nunda untuk taat kepada Allah. Mereka tidak mencari-cari alasan untuk menolak perintah Allah. Mereka pasrah karena cinta mereka kepada Allah lebih besar dari apapun. Kini kita berada di medan ujian yang berbeda. Bukan pisau di tangan, tapi godaan dunia di genggaman anak-anak kita. Bukan Ismail yang disembelih, tapi ego kita, zona nyaman kita, dan keengganan kita untuk peduli. Renungkanlah wahai hadirin, jika 4 ton sabu bisa mengguncang seluruh negeri ini, bisa mengguncang seluruh pemuda negeri pulau ini, maka berapa banyak lagi yang sudah diam-diam menggerogoti anak-anak muda kita. Jika kita biarkan anak-anak kita akan tumbuh tanpa benteng, mereka akan dikuasai dunia yang menyesatkan, dan kita sebagai orang tua akan menangisi masa depan mereka yang telah kita abaikan. Sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, maka hari ini mari kita berkurban sekali lagi, bukan lagi hanya kambing, tapi juga kesadaran kita, bukan lagi hanya sapi, tapi sikap tanggap atas kehancuran yang mengintai mereka di depan mata. Sudah saatnya kita ambil bagian, bukan sekedar menyaksikan. Kita butuh perahu penyelamat, dan kundur kampung Al-Quran adalah salah satu bentuk nyata dari itu. Di atas tanah wakaf, kita ingin membangun kawasan Qurani, tempat anak muda belajar, bertumbuh dan menjadi agen kebaikan. Bukan hanya ngaji, tapi juga bergerak, membagi beras tiap bulan, menyantuni duafa, mendidik anak-anak, menyebarkan cahaya Al-Quran di kampung-kampung. Ini bukan proyek kami semata.
Ini adalah amanah kita bersama. Mari berbuat, mari berkurban, mari bertanggung jawab. Jika hari ini kita menunduk, menangis, mengingat kisah Ismail, maka mari pulang dan lihatlah wajah anak-anak kita. Apakah kita sudah cukup menjaga mereka? Jika belum, maka inilah waktu untuk berubah. Karena sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Maidah ayat 27. Bertakwalah, berkurbanlah, bertindaklah. Semoga kurban kita hari ini diterima dan semoga generasi kita selamat, beriman dan tegak memimpin dunia dengan cahaya Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu.